Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karbela Rizky. Di sini saya coba ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Kemudahan Bertransaksi, Persepsi Keamanan terhadap Perilaku Keuangan Pengguna ShopeePay pada Generasi Z di Kota Banda Aceh. Oke, yang pertama adalah latar belakang, di mana pentingnya literasi keuangan di era digital, terutama di kalangan generasi Z yang semakin akrab dengan teknologi dan transaksi online. Dengan meningkatnya pengguna aplikasi pembayaran digital, ShopeePay, pemahaman yang baik tentang literasi keuangan menjadi krusial untuk membantu individu dalam mengelola keuangan mereka secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, dan persepsi keamanan untuk memahami perilaku keuangan pengguna ShopeePay. Hal ini penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan keuangan dan perilaku pengguna dalam menggunakan layanan keuangan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan edukasi keuangan di masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang merupakan pengguna aktif teknologi finansial. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana literasi keuangan terhadap perilaku keuangan generasi Z dalam menggunakan ShopeePay. Yang kedua, sejauh mana kemudahan bertransaksi mempengaruhi keputusan keuangan generasi Z saat menggunakan ShopeePay. Yang ketiga, bagaimana persepsi keamanan pengguna ShopeePay mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Yang keempat, bagaimana interaksi antara literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, dan persepsi keamanan dalam membentuk perilaku keuangan Z saat menggunakan ShopeePay. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana yang pertama adalah tujuannya untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan generasi Z dalam menggunakan ShopeePay. Yang kedua, untuk menilai dampak kemudahan bertransaksi yang dihadirkan oleh ShopeePay terhadap keputusan keuangan generasi Z, termasuk kecenderungan mereka untuk melakukan pengeluaran dan berbelanja secara online. Yang ketiga, kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi keamanan generasi Z terhadap transaksi di ShopeePay, serta bagaimana persepsi tersebut berpengaruh pada keinginan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut secara aktif. Yang keempat, untuk mengeksplorasi interaksi antara literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, dan persepsi keamanan dalam membentuk perilaku keuangan generasi Z saat menggunakan ShopeePay, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana manfaat ini terbagi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan literasi di era digital. Yang kedua ada bagi pengelola Shopee, hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai perilaku konsumen dalam konteks digital, khususnya tentang bagaimana aplikasi pembayaran mempengaruhi keputusan finansial. Yang ketiga ada bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang interaksi antara teknologi, keuangan, dan perilaku manusia, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada manfaat teoritis. Yang pertama, wawasan literasi keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana literasi keuangan yang baik mempengaruhi perilaku keuangan, terutama dalam hal kebutuhan dan konsumsi. Yang kedua, ada rekomendasi untuk pemerintah dan lembaga pendidikan, di mana temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung peningkatan kesadaran keuangan. Yang ketiga, ada informasi untuk masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terbaru kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya dari ruang lingkup penelitian, dari judul penelitian pengaruh literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, dan persepsi keamanan terhadap perilaku keuangan pada generasi Z menggunakan ShopeePay, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibatasi dengan hanya berfokus pada generasi Z di Kota Banda Aceh. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori, di mana definisi literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan 2019, literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang berdampak pada sikap dan perilaku seseorang dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
Dan definisi literasi keuangan tersebut lahirlah indikator literasi keuangan. Yang pertama ada pengetahuan keuangan dasar, tabungan dan pinjaman. Yang ketiga ada asuransi, dan yang keempat ada investasi. Oke, selanjutnya ada indikator kemudahan bertransaksi. Yang pertama ada kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Kedua ada ketersediaan fitur yang mempengaruhi transaksi. Yang ketiga ada dukungan layanan pelanggan. Selanjutnya ada definisi persepsi keamanan, di mana Pasar Ibu 2021 menyatakan bahwa sistem pembayaran elektronik merupakan bentuk teknologi pembayaran alternatif yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran secara online melalui jaringan atau internet, yang juga mencakup aspek keamanan dalam penggunanya, yaitu ada indikator persepsi keamanan. Yang pertama keamanan data pribadi, yang kedua perlindungan terhadap penipuan dan keamanan transaksi, yang ketiga kepercayaan terhadap platform. Yang keempat ada definisi perilaku keuangan. Menurut Erlangga Krisnawati 2020 menjelaskan bahwa perilaku keuangan merujuk pada cara individu mengelola keuangan mereka, termasuk penganggaran, pengeluaran, tabungan, investasi. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan keuangan dalam pengalaman individu, di mana perilaku keuangan ini mempunyai indikator, yaitu ada 3. Yang pertama ada membayar tagihan tepat waktu, yang kedua membuat anggaran pengeluaran, dan ketiga mencatat pengeluaran belanja. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, bisa dilihat sendiri di belakang saya, yaitu yang pertama ada literasi keuangan, kemudian bertransaksi, dan persepsi keamanan, di mana variabelnya Y-nya itu ada perilaku keuangan dan mempunyai hipotesisnya 4. Oke, yang pertama, hipotesis pertama itu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku keuangan generasi Z yang menggunakan Shopify di Banda Aceh. Yang kedua, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kemudahan bertransaksi terhadap perilaku keuangan generasi Z yang menggunakan Shopify di Banda Aceh. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara persepsi keamanan terhadap perilaku keuangan generasi Z yang menggunakan Shopify di. Oke, kita lanjuti, yaitu hipotesis yang keempat ada terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, persepsi keamanan terhadap perilaku keuangan generasi Z yang menggunakan Shopify di Banda Aceh. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini menggunakan desain asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh antara variabel-variabel yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel-variabel yang telah ditentukan, yaitu literasi keuangan, kemudahan bertransaksi, dan persepsi keamanan terhadap perilaku keuangan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z yang berada di kota Banda Aceh dengan jumlah total populasi sebanyak 66.783 orang. Populasi ini merupakan jumlah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah